Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tahun 1954 1955, waktu itu saya baru lahir, baru umur 1 tahun, 1955, sampai tahun 1965 atau 1966, yaitu goresan sejarah salah satu as-syahid dari para syuhada di Mesir, ya. Itu era Presiden Jamal Abdul Nasser. Tamunya jalan dari pagi. Kemudian kalau di Indonesia itu zamannya Coba Pak itu Karno. Masih pres ini loh. Pak Karno kan terpilih jadi Tuh, presiden yang pada lapar, coba pada ngunyah semua itu, coba gitu. 17 Agustus 1945 Pak Karno jadi presiden Alhamdulillah tuh bareng Indonesia sama yang pertama sampai tahun 1966 ketika dia digulingkan oleh Orde Baru pimpinan Bapak Jenderal Soeharto. Ya, kemudian ceritanya dengan Jamal Abdel Nasser, saya tahunya sejak tahun 1954 sampai 1966. Nah, ini ada kaitannya apa, saudara-saudara sekalian? Kalau di Mesir itu gerakan Ikhwanul Muslimin pimpinan Hasan Banna pada tahun 1960-an dibunuh di jalanan di Mesir, dan pada saat itu saudara as-syahid Said Qutb, Muhammad Said Qutb itu berada di Amerika. Dia melihat orang-orang Amerika, ya terutama orang Yahudi, ya warga Yahudi dan Nasrani itu kegirangan mendengar as-syahid Hasan Banna mati dibunuh di Mesir. Ya, jadi tahu. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya bisa masak. Ya. Makanya gue masih rahasia kalau gue punya laki baru masak. 1960 ketika Harus ngomong dong, punya mulut Syahid Muhammad Said Qutb berada di Mesir, setelah pulang dari Amerika tahun 62 ya. Enggak, ya beliau di Amerika itu tahun sekitar tahun 1955 kalau nasi aja dong, Pri. Selama 2 tahun di Amerika, kemudian keliling beberapa negara Eropa. Dari Amerika dia kuliah di beberapa universitas gitu. Sampai tidak tuntas sarjananya, satu S2-nya. Dia waktu itu menjabat Menteri Pendidikan atau staf dari Menteri Pendidikan di Mesir, dan dia dikirim beasiswa ke Amerika, masalah pendidikan di Amerika. Mantep Bang, sumpah dan kembali ke Mesir tahun 1960-an, 1955. Beliau diangkat menjadi ini udah ketua, kayak TKI, ketua umum ini udah kayak penampungan gerakan ini. Ikhwan Muslimun, Ikhwanul Muslimin ya Mesir ya. Dia menjadi pimpinan redaksi koran, kayak bener-bener kayak penampungan ini ya. Tuh. Afiliasi atau underbau gerakan Ikhwan Muslimin di Mesir.
Tapi baru 3 bulan terbit, barangkali 3 nomor gitu ya, diberangus oleh Jamal Abdel Nasser karena isinya mengkritik kebijakan Jamal Abdel Nasser sebagai presiden Mesir yang Inilah Nini mendukung baru pulang. Lagi menikmati kerjasama dengan jembatan Inggris baru. gitu. Mungkin ada kaitannya dengan Israel ini nanti Palestina. Jembatan baru. Kalau menurut asumsi saya, gara-gara suara redaksinya mengkritisi kebijakan Jamal Abdel Nasser sebagai presiden Mesir dengan bekerja sama dengan Inggris, bla bla bla, sehingga koran muslim ini dibredel gitu. Kemudian dia juga ditahan gitu, penjara gitu, bertahun-tahun ya. Di penjara inilah dia menulis buku terakhirnya bernama Ma'alimu Fitorik. Mau tiduran putarnya kasih bantal. Jalan Islam gitu kan ya. Gitu ya. Sebelumnya beliau juga sudah menulis 30 juz tafsir Al-Quran, Fijil Al-Quran, juga di dalam penjara gitu ya. Ya, pada tahun 1966 tidak salah, beliau divonis hukuman mati gitu. Hukuman mati dengan tuduhan dia mengadakan gerakan untuk untuk menggulingkan pemerintahan Mesir pimpinan Presiden Jamal Abdel Nasser. Kemudian dia itu digantung, bukan ditembak ya, digantung sampai mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kejadian tadi 1960 sampai 1965 di Indonesia. Itu Partai Masumi. Kalau di sana kan gerakan Islam Ikhwan Muslimin kalau di Mesir ya. Kemudian Hasan Banna dan As-Syahid Muhammad Said Kutub atau Said Kutub. Bukan Muhammad, Said Kutub. Kalau di Indonesia di bawah pimpinan Muhammad Nasir. Ketika Muhammad Nasir terlibat PRRI, Pemerintahan Republik Revolusioner gitu ya. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI. Karena PRRI ini termasuk Muhammad Nasir ini Rumahnya mengkritisi banyak tentang luas. Presiden Soekarno yang yang selalu membesarkan Partai Komunis Indonesia dengan nasokomnya, Nasional Komunis Berkah ya Aida Agama, didatengin. Nasakom, Nasional Agama Komunis gitu. Banyak mainan Nasional anak, itu ya semoga PNI, Aida ya cepat Murba, mendapatkan ya keturunan yang PSI, soleh dan solehah. Kalau agama itu ya seperti Partai Katolik, ya Partai Banyak Kristen, mainannya. dan Partai Islam, Mainan seperti anak-anak. PSI, Partai Masumi ya. Gimana tuh saya ceritanya? Iya, Nasakom tadi, komunis itu PKI, Partai Komunis Indonesia. Jadi Masumi pimpinan Muhammad Nasir ini memprotes kebijakan Presiden Soekarno yang membesarkan Bergayanya gimana Partai gayanya? Komunis Indonesia di Ayo bawah gayanya, Nasakom gayanya. karena tidak Video. tidak sepaham masalah ini, jalan buntu, sehingga Yang mau naik Muhammad kereta Nasir si Unyil nih. lengser dari Mana keretanya, Dek? Masumi. Dada Partai Masumi. keretanya. Oh. Masumi ini Majelis Syuro Muslim Indonesia. Kemudian Ketua Umum Partai Masumi ini dipimpin oleh Inilah Prawoto Mangkusasmito. pasukan Jadi sebenarnya ketika Muhammad perjuangan Nasir ini menuju masuk Depok. dalam jajaran PRRI, Dada. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, Dada. yang memberontak terhadap pemerintahan NKRI di bawah pimpinan Soekarno. Gara-gara PRRI itu memprotes kebijakan Soekarno yang selalu menganak emaskan Partai Komunis Indonesia, yang membesarkan komunis di Indonesia ini. Karena kita tahu sendiri bahwa komunis atau Partai Komunis itu sendiri yang berada di Indonesia ini sejak zaman kolonial, itu tahun 1926, itu sudah memberontak terhadap
kolonial Belanda ya. Tentu saja bukan untuk umat Islam Indonesia gitu. Tentunya kalau mereka berhasil memberontak terhadap kolonial Belanda di Indonesia itu, tentunya negara Indonesia yang dimenangkan oleh PKI, Partai Komunis tahun 1926, tentunya Indonesia saat itu udah menjadi negara komunis ya, negara yang beraliran komunis gitu. Kemudian terjadi lagi ketika baru 3 tahun Indonesia menyatakan merdeka sejak 17 Agustus 1945. Pada tahun 1948 kembali Partai Komunis atau komunis, orang-orang komunis itu memberontak di Madiun ya, dari Madiun ya. Pemberontakan PKI tahun 1948. Nah, kekhawatiran Muhammad Nasir dan teman-teman dari Masumi khawatir nanti Partai Komunis Indonesia tahun 1960 sampai 1965 ini akan mengkup lagi gitu, akan menguasai Indonesia, menjadi dimenangkan oleh Partai Komunis Indonesia, dan akhirnya Indonesia menjadi negara yang beraliran komunis ya. Sama seperti yang berada di RRT atau RRC, Republik Rakyat Cina gitu, atau yang berada di Soviet. Walaupun alirannya berbeda ya, kalau di Soviet komunisnya Stalin ya. Ya kalau di Cina itu Mao Zedong ya. Kemudian kalau di Indonesia ya Musso, Alimin, DN Aidit, Untung dan lain sebagainya gitu. Mbak Suro ya. Nah, ini dikhawatirkan Muhammad Nasir ini, khawatirnya Indonesia ini nanti dikuasai komunis. Komunisnya yang model DN Aidit, Dipo Nusantara Aidit gitu ya. Dan Kolonel Untung ya. Dan banyak lagi yang lain, Nomordani ya, Brigjen Suparjo dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, ternyata prediksi Muhammad Nasir itu betul gitu. Di pada tahun 1965 tepatnya 1 Oktober, karena udah jam 12 malam lebih, terjadilah coup itu, pembunuhan terhadap 6 jenderal ya, oleh PKI dan Gerwani ya. Coba tuh Sampai 1 Oktober 1965 tuh sahlah coba gerakan itu 30 September masih atau fresh Gestop, gerakan 1 Oktober tuh oleh yang pada PKI. lapar coba pada ngunyah semua Ini itu, terbukti coba prediksi gitu. Muhammad Nasir gitu. Pada ngunyah semua. Jadi boleh katakan PRRI ini tidak Alhamdulillah salah, tuh dia bareng hanya sama memprotes Bu Haji sebenarnya. tuh. Memprotes kebijakan Bu Haji Soekarno. juga Kalau Soekarno sampai. tidak membesarkan atau justru memberangus atau memberedal PKI, tentunya tidak timbul PRRI kan begitu. Dan tidak terbunuh jenderal-jenderal itu. Tapi ada sinyalemen juga kenapa jenderal-jenderal terbunuh, karena jenderal-jenderal yang terbunuh oleh PKI itu pernah memberangus atau membunuhnya orang-orang PRRI gitu. Semacam azab juga itu. Tapi azab bukan datang dari kaum muslimin, tapi datang dari kaum komunis gitu. Nah seperti itu. Nah ini ada kaitannya dengan di Mesir gitu. Tahunnya sama ini, pada waktu tahun 1960-an sampai 1966 65 itu terjadi penganiayaan di Mesir, Pak. Orang gerakan Ikhwan Muslim itu semua ditahan penjara, seribuan orang, Pak, 2000 orang itu, laki perempuan, disiksa, ada yang mati dalam penjara. Ya, termasuk saya As-Syahid, Said itu selain disiksa di penjara, dia juga digantung sama mati karena dituduh akan memberontak, akan menggulingkan Presiden Jamal Abdel Nasser dan menggantikan undang-undang negara Republik Mesir ini menjadi negara Islam. Iya, jangan ditanya kalau Pak. Terus sebenarnya bisa masak. Makanya gue masih rahasia Seperti kita kalau lihat gue punya memang laki di baru. kalangan beliau, di kalangan Said Kutub menyatakan seperti itu, bahwa Al-Quran ini Ya harus ngomong adalah dong, punya mulut semacam undang-undang syariat aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Tapi kan gerakannya bukan secara revolusioner atau secara
takut atau menggulingkan gitu. Tapi menyadarkan lewat dakwah gitu. Barangkali gerakan seperti Indonesia gitu. Bukan menggulingkan pemerintah, tapi melalui dakwah supaya rakyat secara nanti menyetujui berdirinya suatu negara itu berdasarkan syariat Islam, bukan melalui pembunuhan yang berdarah-darah, tapi melalui jalan damai, kompromi. Dan tentunya sekarang ini melalui Dewan DPRD tingkat 1, tingkat 2, provinsi dan kabupaten kota, dan DPR RI tingkat nasional. Dan Pak Karno pun dalam satu bukunya di bawah bendera revolusi menyatakan dalam satu pidatonya begitu, boleh saja orang Islam ini mendirikan negara Islam atau negara Indonesia berdasarkan syariat Islam kalau mereka itu menang mayoritas dalam pemilu. Misalnya tahun 1955 terjadi pemilu pertama di Indonesia. Ya, tapi ternyata kan Islam tidak mayoritas. Kayak penampungan ini ya. Tuh. Ya, dia menang tipis dengan PNI. Dan kalau PNI bergabung dengan PKI dan dengan apa lagi, dengan PKI, Masyumi kalah. Apalagi Masyumi tidak dibantu oleh Partai Nahdlatul Ulama, Partai NU, karena sengaja NU ini dipecah. Pecah belah supaya jangan menyatu dengan Masyumi. Dengan iming-iming setiap orang NU ini menjadi lagi menikmati jembatan agama. baru. Saya dengar begitu isunya. Barangkali ini benar ya. Jembatan baru. Terbelilah sehingga orang ini memisahkan diri dari Masyumi. Kalau seandainya NU dan Masyumi ini masih nyatu, walaupun Partai Nasional Indonesia di bawah pimpinan Pak Karno ini bersatu dengan Partai Komunis Indonesia, tetap Masyumi dan NU ini yang bersatu akan menang. Dan terjadi juga memang perdebatan di Konstituante Bandung tahun 1959-an ya. Itu tidak quorum ya, tidak mencapai mayoritas Islam anggota-anggota konstituante untuk menentukan hukum negara Indonesia ini dengan hukum syariat Islam gitu. Karena tidak quorum, tidak mayoritas gitu. Sehingga akhirnya turun dekret Presiden Soekarno kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perjuangan umat Islam tahun 1998 itu mentah ya. Sampai sekarang umat Islam itu tidak bisa mencapai di dalam pemilu itu mayoritas ya. Saudara-saudara sekalian, sadisnya lagi, tahun 1965 orang-orang mantan Masyumi, Partai Masyumi ini tangkepin, yaitu Muhammad Nasir CS termasuk Profesor Dr. Hamka. Mereka itu disiksa, Pak. Cuman memang tidak sampai ada yang ditembak atau digantung seperti lebih sadisnya di gerakan Islam Muslimin di Brangus di Mesir oleh Jamal Abdul Nasser. Bla bla, hampir mirip, hampir sama begitu. Dan di zaman reformasi sekarang ini atau pemilu tahun 2024, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. Dan memang tidak ada partai yang ikut pemilu ini yang mengadakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah gitu. Mereka konsisten dan komitmen untuk mengikuti prosedur pemilu tahun 2024. Waktunya makan, ada dan semoga tidak terjadi pengunduran walaupun sudah 1 tahun tunggu 1 tahun untuk 2025 misalnya. Khawatir nanti ada chaos ya. Kita nggak ngerti gitu. Nah, ini kan hanya prediksi gitu. Bisa ada chaos bisa enggak kan gitu. Lalu kan pengundurannya sampai 3 tahun ya. Ya 3 tahun sampai 2027 misalnya, itu terlalu jauh, sangat ditolak. Kalau setahun bagaimana gitu. Ya, Islam tidak bakal hancur Pak, diapakan juga oleh staf taktik maupun strategi, kita makar planning apapun, program apapun, program dan planning Allah itu lebih canggih gitu. Maka aku masih rahasia kalau diundur 1 tahun pemilu sampai 2025 gitu.
udah tepat waktu sih 2024 Ya harus ngomong dong, punya mulut. kan tidak akan kendor, bahkan tidak akan mundur gitu, Lu mau makan apa? akan maju terus Bakso? gitu. Dimsum mana? Nah, ini Dimsum mengapa saya enak, dimsum. jadikan begini, kita umat Islam berkenaan dengan rewahan seperti kemarin itu, kita Sono. jamaah-jamaah rohani ini harus ngerti gitu. Harus punya intelek, punya referensi. Ada suara Saya ceritakan ini perjuangan gerakan Ikhwanul Muslimin Lu kalau nasi dengan aja dong, tokoh-tokoh Pri. yang Pakai Hasan bakso Bana, segala lu. ya kan. Takut kagak nih, Said takut. Kutub, Muhammad Takut bisa Kutub, namanya. Hamid Kutub, Abdul Qadir Audah, itu orang-orang Mesir semuanya. Pejuang-pejuang Islam di sana itu seperti itu, Pak. Mereka barangkali hafal Quran, Saya tuh sebenarnya udah mengerti tentang Al-Quran, Al-Hadis, kemudian tafsir-tafsir Al-Quran, ya. Itu mereka kuasai, mereka memberikan referensi, rujukan mereka, menjadi studi dan mendaftar pustakaan mereka. Mantep Bang, sumpah beneran. Kita jangan sekedar repot dengan rawahan, tahlilan, ya, zikir-zikir gitu. Ayolah kita ke bed, kita studi, kita adakan telaah, ya. Apalagi telisik Al-Quran dan Al-Hadis ini gitu. Kalau rawahan kan sekedar mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal, ruh-ruh yang sudah meninggal, keluarga kita dan sebagainya. Juga di situ memang ada makanan cukup mewah begitu ya. Tapi ada lagi yang sangat prinsip, yaitu yang diperjuangkan oleh Said Kutub, ya, Muhammad Kutub, Hasan Al-Banna gitu. Belum lagi kesananya itu Ibnu Taimiyah, ya, dan 4 mazhab ini, mereka tuh berkutat bukan hanya dalam hal rawahan, zikir, tahlilan saja begitu. Mereka juga untuk menegakkan syariat Islam ini bagaimana, ya, menegakkan Al-Quran ini di dunia ini bagaimana, kan begitu. Itu yang lebih penting, dan itu yang akan dipertanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kita, ya. Karena ketika syariat Islam ini akan diturunkan ke dunia ini, nggak ada yang sanggup, Pak. Gunung aja meledak, Pak, nggak sanggup dia. Semua alam, semua makhluk yang ada ini nggak sanggup, Pak. Kok manusia sanggup mau gitu menerima beban kewajiban untuk mengemban syariat Islam di dunia ini gitu. Sangat bodoh manusia, zalim. Setelah mau, tapi mereka akhirnya menolak. Hal yang repot dengan rohan-rohan saja, zikir-zikir saja, tahlilan saja. Kemana rujukannya mereka apa? Referensi mereka apa? Apa yang mereka miliki di rumah mereka itu? Hanya sekedar Quran doang dan terjemahannya gitu. Tanpa tafsirnya, tanpa hadis, dan karangan-karangan umat Islam intelektual Muslim lainnya begitu, seperti yang tadi karangan-karangan Said Kutub, Hasan Banna, Abdul Qadir Audah, yang berbentuk pijil Al-Quran, yang Mu'almi Pitorik, dan juga karangan-karangan ulama-ulama dari Pakistan dengan Hizbi Islaminya di Al-Maududi dan sebagainya, dan juga karangan-karangan umat Islam intelektual Muslim Indonesia nasional, di karangan-karangan Muhammad Nasir, Profesor Hamka. Apakah kita miliki semuanya? Apakah kita baca buku-buku itu gitu? Kita jangan adem ayem, anteng-anteng aja dengan rohan, dengan tahlilan, dengan zikir aja, Pak. Bahwa kita mempunyai kewajiban untuk melindungi semua properti, semua semua sumber-sumber kehidupan di Indonesia ini gitu. Tambang-tambang yang ada di Indonesia ini, dari tambang emas, ya, tambang minyak, ya, tambang besi, baja, ya, plastik, termasuk tambang-tambang uranium yang ada di seluruh Indonesia ini, itu wajib kita lindungi. Caranya dengan apa gitu? Ya, dengan Islam tentunya gitu. Dengan Islam, dengan pengetahuan Islam yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga dengan kekuatan senjata, dengan kekuatan SDM warganya, manusianya ini yang berjumlah 267 juta jiwa yang ada di Indonesia ini, mayoritas harus memanggul senjata untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia ini. Inilah jawab saya. Perjuangan menuju Depok menjadi bermanfaat. pencerahan
saat ini. Dadah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lagi nyari air. Fotoin deh Aji Masud nih deh kuburannya biar anak cucu kita nengok, kirain kita dia udah datang, kita mau bayangin ya